Tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10 berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 5/8.
ubahlah ke bentuk desimal. Di sini penyebutnya yaitu 8. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa. Kalau kita ubah ke 100 bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Kalau begitu kita coba ubah ke 1000. Oke, kita coba. Untuk mengubah penyebutnya ke 1000, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini. Di sini penyebutnya kan 8. Kira-kira 8 kali berapa yang hasilnya itu 1000? Ayo, kira-kira berapa? Dikali 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 125. Jadi 5 dikali 125 sama dengan 625. Jadinya yaitu 625 per 1000. Karena per 1000 maka ada 3 angka di belakang koma. 625 per 1000 berarti bentuk desimalnya adalah 0,625. Jadi 5 per 8 bentuk desimalnya yaitu 0,625. Coba latihan soal lagi, Kak. Oke, di sini Kakak punya soal buat adik-adik. Coba ubah ke bentuk desimal. Yang pertama 4 per 5, yang kedua 7 per 20, dan yang ketiga 4 per 125. Coba adik-adik kerjakan dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2 per 5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4 per 10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4 per 10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2 per 5. 2 per 5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Gak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena gak bisa maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4 sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0,
Nah sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7 ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8 hasilnya nanti 32 kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih, maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang. 0,666666 dan seterusnya. Nah jadi kita cukupkan 2 angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan 0,666, kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah itu tadi cara mengubah bacaan biasa ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun atau pembagian Prokapit.